Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, welcome back with me again, Jevo Nicholas Wage. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Nah teman-teman, sebenarnya konten saya kali ini adalah konten cover lagu atau menyanyi. Tapi dari tadi saya record, hasilnya tuh kurang bagus. Kayak mengendap dan tertutup gitu vokal saya. Saya recordnya pakai kamera Canon dan mic Boya ini. Ini. Mungkin karena sambil main gitar, jadi volume vokal dan gitarnya itu seperti saling berlomba gitu. Peralatan recording saya di sini juga masih kurang, dan mic condenser yang sering saya pakai untuk rekaman suara itu masih dipinjam orang. Jadi saya pikir daripada saya nggak buat apa-apa, mending saya buat video ini. Nah teman-teman, jadi sesuai judul, di video kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya tentang bagaimana saya terjerumus ke investasi bodong. Waktu itu, mungkin pada pertengahan bulan September 2020 tahun lalu, saya mulai masuk deh ke aplikasi-aplikasi yang gak karuan. Mulai dari Goins, Alimama, dan sampai ke Like App. Berawal dari Goins, saya sampai buat 2 akun. Akun satunya saya pakai sendiri, itu saya deposit sekitar 2,5 juta, dan akun satunya yang saya kasih untuk adik saya itu saya deposit 300.000. Terus Alimama 2 juga akun saya, satunya 1 juta dan yang satu lagi 100.000. Dan terakhir itu Like App, ini hanya 1 akun aja, tapi ini yang paling gede sih, mungkin sekitar 5 jutaan. Jadi kalau di total masing-masing 3 aplikasi ini adalah 8,4 juta rupiah. Awalnya sih saya coba-coba aja, mulai dari Goin 1 akun. Tapi lama-lama kok jadi semakin tamak ya, jadi semakin serakah gitu. Padahal saya sebenarnya udah tahu kalau aplikasi-aplikasi ini ujung-ujungnya pasti akan scam atau ya penipuan. Tapi ya itulah manusia, nggak pernah puas, malah jadi makin serakah. Nah singkat cerita mulai hilang deh satu-satu aplikasinya. Mulai dari Alimama, Goins, dan terakhir yang hilang itu Like App. Dan akhirnya saya jadi agak stres waktu itu memikirkan uang saya yang 8,4 juta itu. Kalau dihitung sih bisa sampai 3,5 bulan gaji saya sebagai seorang PNS waktu itu. Padahal uangnya itu bisa dipakai untuk kasih ke orang tua, atau nyicil rumah, buat nikah. Malah kejebak di investasi bodong. Tapi setelah melihat berita-berita, postingan di IG, bahwa ternyata di luar sana masih banyak orang yang kerugiannya itu jauh di atas saya. Jadi ya saya agak bersyukur waktu itu cuma hilang sekitar 8 jutaan. Nah mulai dari situ saya belajar untuk berbisnis atau hal apapun itu yang berkaitan dengan uang, saya akan tanyakan ada dasar hukumnya nggak? Legalitasnya seperti apa? Diawasi OJK nggak ini? Mulai awal tahun 2021 ini, kalau teman-teman mengikuti saya di Instagram dan memperhatikan instastory saya sering menyinggung tentang berinvestasi. Jadi ya seperti itu, saya sekarang udah mulai berinvestasi di jalan yang benar, yaitu di pasar modal atau saham. Nah teman-teman, jadi ini adalah layar laptop saya yang saya record. Andaikan uang 8.400.000 saya pada waktu itu saya belikan saham, kira-kira jadi berapa sekarang? Nah kita lihat, ini adalah website ajaib. Jadi saya berinvestasi itu menggunakan 2 broker. Yang pertama adalah Ajaib, yang kedua BNI Sekuritas atau Beyond. Nah, saya ambil contoh saham Telkom. Kenapa saham Telkom dan bukan yang lain? Ya karena saya pikir teman-teman pasti tahu lah dan bahkan tiap hari pakai. Nah karena saya join di investasi bodong itu di pertengahan bulan September, jadi mari kita lihat antara tanggal 14 dan tanggal 15. 14 September atau 15. Nah 14 September itu saham Telkom itu harganya adalah Rp2.890 per lembar saham.
Just for information, kalau kita mau beli saham itu minimal harus 100 lembar atau 1 lot. Nah, kita kalikan saja 2.890 kali 100. Maka harga 1 lot adalah Rp289.000. Nah, kita beralih ke Excel. Nah, kita lihat. Nah, ini kan uang saya adalah 8.400.000. Harga saham Telkom yang tadi yang saya sebutkan itu pada waktu 14 September 2020 adalah 289.000 per lot saham. Maka dengan uang saya yang seperti itu, saya bisa membeli 29 lot dan masih ada sisa Rp19.000. Jika kita lihat harga terakhir saham Telkom itu adalah 3.200. Jadi ini adalah harga per 30 April ya. Hari terakhir pasar modal buka, yaitu hari Jumat kemarin. Adalah 3.200. Nah, jadi harga per lotnya itu adalah 320.000 dan lot yang saya miliki ya masih sama, 29 lot. Nah, kalau kita hitung berarti kenaikan harga saham Telkom dari 14 September sampai dengan 30 April itu adalah Rp31.000 per lot ya. Jadi karena saya punya 29 lot, maka total keuntungan saya adalah Rp899.000 atau 900 lah. Itu baru capital gainnya, belum dividennya. Nah teman-teman, itu baru saham Telkom, saham blue chip. Belum lagi kalau saya contohkan saham lain yang adalah second liner, yang sahamnya itu lagi hype di awal tahun. Pasti teman-teman akan lebih kaget bagaimana capital gain yang saya dapatkan. Dan teman-teman, itu baru sekitar 7 bulan. Tetapi capital gain yang saya dapatkan jika saya investasi di saham Telkom waktu itu sudah sekitar 12%. Dan harga saham Telkom saat ini mungkin masih 3.200 per lembar saham. Kita tidak tahu 5 atau 10 tahun ke depan akan jadi berapa. Uang 8,4 juta saya yang tadi itu, saya tidak tahu akan jadi berapa 10 tahun ke depan. Nah teman-teman, itu aja kali ini dari saya. Saya tidak mau bahas banyak tentang saham karena saya bukan ahlinya dan saham ini bukan bidang saya. Kalau kalian mau banyak belajar tentang saham, kalian bisa cari di YouTube. Banyak channel yang membahas tentang saham. Kalian bisa follow influencer ataupun content creator yang sering membahas tentang saham. Banyak kok di YouTube dan di Instagram. Jadi saat ini saya hanya berbagi pengalaman saja pada waktu saya terjerumus ke dalam jurang investasi bodong. Dan saya harap tidak ada lagi ya yang kehilangan uangnya karena investasi bodong. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton. Sampai berjumpa di konten saya selanjutnya. Tuhan memberkati.